Welcome back to my YouTube channel di Mario XXSP Creepy Horror. Dan sebelum lanjut di video ini, jangan lupa untuk kalian yang baru gabung untuk tekan like, comment, share, dan subscribe. Dan hidupin juga notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mario XXSP, oke? Nah, di episode kali ini aku akan membahas sebuah aplikasi yang viral di dunia TikTok baru-baru ini, yaitu aplikasi Randonautica. Nah, aplikasi ini serupa dengan aplikasi Pokemon Go pada zamannya. Namun yang membedakan aplikasi ini dapat mendeteksi tempat-tempat angker dan segala sesuatu hal yang kita inginkan. Dan ini tentunya sangat menarik sekali untuk aku bahas, dan aku pun juga sempat mencoba aplikasi ini dan ternyata worth it banget cuy. Dan setelah aku coba aplikasi ini, ternyata di kediaman aku ini yang aku jarakin radius 3 km, ternyata aplikasi ini membuktikan bahwa tempat yang dipin oleh aplikasi Randonautica di tempatku ini ada storynya cuy. Jadi tempat itu bekas pembunuhan, penembakan Petrus pada tahun 90-an, dan aku pun sampai sekarang masih belum percaya gitu loh. Bener-bener aplikasi ini worth it banget gitu. Kenapa aplikasi ini bisa setahu itu gitu loh. Padahal orang situ aja belum tentu tahu. Aku coba tanya-tanya juga kan dari orang tua aku juga. Emang ada di situ terkenal angker, tapi nggak begitu terkenal gitu loh. Dan kapan-kapan aku juga akan explore pakai aplikasi Randonautica ini karena sangat menarik dan greget banget tentunya cuy. Dan oke, kita langsung aja bahas ya. Di episode kali ini aku akan membahas kejadian mengerikan saat menggunakan aplikasi Randonautica. Dan oke, langsung aja check this out. Di video pertama, potongan tubuh manusia. Video ini diambil dari akun TikTok yang bernama O'Henry. Nah, O'Henry ini sedang melakukan eksperimen dan review dengan aplikasi Randonautica ini cuy. Dan tak disangka-sangka tempat yang dituju yaitu sebuah bibir pantai. Nah, hal yang mengejutkan pun terjadi. Dia bersama teman-temannya menuju ke arah peta yang ditujukan aplikasi Randonautica. Dan setelah sampai di sebuah pantai, teman-temannya menemukan sebuah tas hitam yang sangat mencurigakan. Nah, setelah dia buka tas tersebut, ternyata tas tersebut mengeluarkan bau bangkai yang benar-benar tidak sedap. Dan dicurigai di dalam tas tersebut ada potongan tubuh manusia atau bekas mutilasi orang. Dan O'Henry serentak langsung melaporkan kejadian ini ke polisi setempat. Dan ini pun juga sangat mengejutkan sekali buat aku karena sebuah aplikasi ini sampai bisa mendeteksi hal yang tanpa diduga sama sekali cuy. Nah, menurut kalian bagaimana? Jika kalian penasaran dengan aplikasi ini, silahkan kalian download, linknya ada di deskripsi. Check this out. Guys, we found a suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro, wait, open it. Open it. It stinks, y'all. It washed up. It's Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. what do I found a suitcase and up my beach. And Yeah, here's the crime scene. Di video yang kedua, penemuan mayat wanita berhadiah $10.000. Nah, video ini diambil dari akun TikTok yang bernama Kaizelin. Nah, Kaizelin ini juga serupa dengan O'Henry melakukan eksperimen dengan mengeksplorasi sebuah tempat yang ditujukan aplikasi Randonautica ini. Dia memilih opsi anomali untuk
tempat tujuan yang akan mereka datangi. Dan tanpa diduga-duga setelah dia sampai di tempat tujuan, dia menemukan sebuah sosok mayat wanita, dan lalu dia juga melaporkan kejadian itu ke polisi setempat, dan pada akhirnya dia juga mendapatkan hadiah uang sebesar 10.000 US dollar. Karena menurut keterangan polisi, wanita yang ditemukan ini sudah menghilang sejak 1 minggu yang lalu, dan itu benar-benar sangat mengejutkan, dan benar-benar aplikasi ini sungguh mengerikan cuy. Jadi siapkan mental kalian jika kalian mencoba aplikasi ini. Check this out. So we're doing the Randonautica thing. We're at the second location that we're doing today, and it brought us here. We have to walk to it. This looks like something from a movie. What? There's a bird. Hi. Whoa. Into the unknown. It's a little scary. Well, this is the spot. You're not supposed to walk over there, I don't think. Someone's got a chainsaw. What the fuck? Di video ketiga, rumah sakit terbengkalai. Video ini diambil dari akun TikTok yang bernama Krusty Rusty. Nah, Krusty Rusty juga sama seperti TikToker lainnya melakukan eksperimen dengan menggunakan aplikasi Randonautica ini. Dan dia juga berniat pada awalnya untuk mencari penampakan hantu cuy. Nah, sang TikToker ini sengaja melakukan pemburuannya di siang hari karena takutnya jika dia berburu hantu pada malam hari akan terjadi hal yang di luar kendali dia. Nah, tanpa disangka-sangka dia diarahkan di sebuah rumah sakit yang terbengkalai, yang di dalam rumah sakit terbengkalai tersebut menyimpan sebuah rahasia, yaitu pembantaian massal di rumah sakit tersebut. Dan itu benar-benar sangat mengerikan. Dari kode-kode misterius yang diberikan oleh Randonautica ini sangat mengerikan dan bikin bulu kuduk kita merinding. Check this out videonya. Di video keempat, sungai pembantaian. Video ini diambil dari akun TikTok yang bernama Killer Queen Beat. Nah, sang TikToker ini pada awalnya juga bereksperimen menggunakan aplikasi Randonautica. Nah, setelah dia menekan opsi ke anomali dengan radius jarak yang ditentukannya 6 km, dia menemukan sebuah sungai yang belum pernah dia datangi sama sekali. Nah, hal yang mengejutkan pun terjadi di video ini cuy. Sang TikToker ini mulai curiga dengan penemuan sebuah pakaian bekas darah yang tercecer di sungai tersebut. Dan sang TikToker ini juga mengiranya itu bekas bencana alam atau tanah longsor. Tapi bukan cuy, karena terlihat jelas di video ini pakaian yang menggantung di sebuah pohon itu menunjukkan bekas darah segar, bekas pembunuhan. Dan inilah hal yang mengerikan terjadi di aplikasi yang trending saat ini. Check this out.
Di video kelima, penemuan peti mati. Video ini diambil dari akun TikTok yang bernama Jessie93. Jessie93 ini melakukan eksplorasi jauh dari rumahnya karena dia penasaran dengan aplikasi Randonautica ini cuy. Dan setelah dia sampai tujuan di tempat yang memang jauh dari pemukiman, dia membuktikan aplikasi ini dengan menekan opsi anomali dan dengan radius yang sudah ditentukan dia. Nah, hal yang paling mengejutkan di sini pun mulai terjadi. Tujuan yang dia tuju ternyata adalah tempat ke arah peti mati yang sudah terbengkalai dan tidak tahu siapa yang meletakkannya di situ. Dan yang bikin aneh lagi, terlihat jelas peti mati itu berada di pinggir jalan dan itu sudah kelihatan lama dan tidak ada yang menyadari atau mungkin tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dan itu benar-benar misterius dan sangat bikin merinding cuy. Ini benar aplikasi yang benar-benar mengerikan dan patut kalian coba untuk beruji nyali cuy. Berikut videonya. Di video yang ke-6, penemuan taman bermain berhantu. Video ini diambil dari akun TikTok yang bernama elsbaby. Nah, sang TikToker ini pada awalnya tidak berniat untuk mencari tempat angker atau mungkin tempat rahasia yang misterius. Namun melainkan sang TikToker ini mencari sebuah orang yang dia sukai. Tentunya ini juga iseng-iseng dong. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Sang TikToker ini dibawa ke sebuah tempat bekas taman bermain yang terbengkalai. Dan sekaligus tempat itu juga berhantu cuy. Karena sang TikToker ini sudah menyadari tempat taman bermain itu konon katanya juga sering terjadi hal-hal misterius dan gaib. Dan setelah dia cek dan setelah dia ikuti petanya, dia ditujukan ke arah sebuah mobil-mobilan bermain yang bergambar badut yang sangat mengerikan. Dan itu benar-benar sangat mengerikan dan bikin kita sangat beruji nyali. Berikut videonya. So me and my sister went void hunting. We got to this like rundown closed sculpture garden. This like guy followed us in. We thought we were gonna get murdered, but then he like went into the bushes. It was really creepy, but we went in anyway. We had to hop the fence, and it was just like this big sculpture garden with like a bunch of sculptures, obviously. And like we didn't actually find the void point, but it was really cool. And like these were like paintbrushes from the artist that made the things, but I think he died. So yeah, and then we found this like car, and it said Roscoe the Clown. And then it said friend of crippled children, so that was kind of sus, but yeah, then that's us climbing back over the fence to get out, and yeah. Di video yang ke-7, rumah di tengah kuburan. Video ini diambil dari akun TikToker yang bernama Medi662. Pada awalnya Medi ini berniat untuk mencari kakeknya yang hilang cuy. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Medi melakukan penelusuran dan mengikuti arah peta yang ditujukan Randonautica ini. Dan ternyata arah yang ditujukan oleh Randonautica ini mengarah ke sebuah pemakaman yang jarang banget dilewatin orang cuy. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Nah, Medi pun dikejutkan dengan penemuan sebuah rumah yang sangat buruk keadaannya, tapi dengan keadaan lampu yang menyala. Dan konon katanya juga dia setelah mencari informasi, pemakaman tersebut memang benar-benar berhantu dan memiliki urban legend di tempat tersebut. Dan dia pun terkejut dengan berita yang dikabarkan oleh orang-orang setempat. Dan itu benar-benar bikin kita merinding. Berikut videonya.
Di video ke-8, Rumah Setan. Video ini diambil dari akun TikTok yang bernama Kill718. Nah, sang TikToker ini pada awalnya berniat untuk mencari tempat misterius yang memang benar-benar belum pernah dia temui sebelumnya. Dan aplikasi ini pun memberi jawaban yang sangat misterius pula. Nah, aplikasi Randonetika ini mengarahkan sang TikToker ini ke sebuah rumah yang memang benar-benar jauh dari pemukiman, dan ternyata rumah tersebut bertuliskan angka 666, dan itu menyimbolkan rumah setan cuy. Dan keadaan rumah tersebut memang benar-benar terbengkalai dan sangat misterius, dan itu bikin kita merinding apabila kita datang ke tempat tersebut malam hari. Berikut videonya. Di video yang terakhir ini ada rumah berhantu. Nah, video ini diambil dari akun TikTok yang bernama Strawberry Quip. Nah, sang TikToker ini pada awalnya juga melakukan eksperimen seperti TikToker lain cuy. Dia memilih opsi pada aplikasi ini untuk mencari tempat misterius dan tempat-tempat yang angker dengan opsi anomali cuy. Jadi kalian nanti jika sudah mendownload aplikasi ini, coba kalian tekan anomali dan nanti ditujukan ke arah yang benar-benar misterius dan angker cuy. Nah, sang TikToker ini langsung menuju ke arah tempat yang ditujukan Randonetika ini. Dan setelah sampai ke tempat tujuan yang ditujukan, sang TikToker ini dikejutkan dengan rambu-rambu yang ada di depan rumah tersebut yang bertuliskan "It will end in tears", yang artinya ini akan berakhir dengan air mata. Dan sang TikToker ini dengan panik langsung meninggalkan tempat tersebut, karena memang benar-benar tempat yang ditujukan aplikasi ini memang benar-benar ekstrim, karena skor yang ditunjukkan oleh aplikasi ini di rumah tersebut yaitu juga 666. Jadi ini bukan kebetulan belaka. Jadi di aplikasi ini tuh kayak ada zona skornya cuy, Z score. Jadi Z score itu melambangkan tingkat keangkaran dan tingkat kemistisan tempat tersebut. Jadi rata-rata kalau 4.44 itu sudah standarnya cuy. Tapi kalau di atas itu pasti makin barbar dan makin mengerikan lagi itu tempat. Kalau tidak percaya silahkan kalian coba sendiri aplikasi ini. Dan berikut video yang mengerikan tersebut. My older sisters and I went randonauting with the intention to find something creepy and unexplainable. Well, our power score was literally 666, and it took us to this place in Los Angeles where we found this sign that said, "It will end in tears." And then there were these creepy markings on the back of the sign. We traveled up the hill some more and we saw this gate in front of this really creepy house. Be safe out there when randonauting. Dan itulah kumpulan video rekaman dari TikToker yang merekam kejadian mengerikan saat menggunakan aplikasi Randonetika bagian pertama ini cuy. Jadi nanti kita akan bahas lagi di bagian kedua, karena banyak banget yang ngirimin aku video-video yang sudah menggunakan aplikasi Randonetika ini. Memang benar-benar terbukti kengeriannya dan terbukti banget keseremannya cuy. Jika kalian penasaran silahkan kalian download, ada di deskripsi linknya. Silahkan kalian uji nyali, dan aku saranin kalau bisa siang hari jauh dari rumah, ada temennya cuy. Jadi biar greget gitu loh. Tapi kalau malam jangan dicoba ya, takutnya nanti ada begal atau mungkin sesuatu hal yang tidak diinginkan tentunya. Itulah kumpulan kejadian hal mengerikan yang terjadi saat menggunakan aplikasi Randonetika bagian pertama. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini tetap mengembang dan selalu memberikan hiburan, video-video yang menarik buat kalian semua. Dan aku sudahin dulu video ini. Salam horor dari aku and peace.